Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Dela dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya kalian telah mempelajari tentang cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam bernegosiasi. Kali ini kita juga masih akan mempelajari teks negosiasi, tapi kita lebih membahas tentang kaidah kebahasaan dan struktur dari teks negosiasi. Baik, kita mulai dari struktur teks negosiasi. Apa sajakah struktur dari sebuah teks negosiasi itu? Baik, sebelum kita mempelajari lebih dalam struktur teks negosiasi, mari kita melihat tahapan-tahapan penting dalam berunding atau bernegosiasi. Di sini ada 5 tahapan penting dalam melakukan negosiasi. Baik, yang pertama itu negosiator satu menyampaikan maksud bernegosiasi. Jadi di sini ada satu partisipan yang menyampaikan maksud atau tujuannya dalam melakukan suatu negosiasi. Misalnya seorang ibu yang ingin bernegosiasi dengan pembeli, menanyakan harga buah yang ingin dibelinya dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua, negosiator 2 menyampaikan penolakan ataupun sanggahan dengan alasan-alasan. Misalnya saat ibu-ibu menyampaikan pengajuannya untuk membeli buah seharga 1 kilo 20.000 atau apapun itu, tetapi negosiator 2 melakukan penolakan dengan harga yang ditawarkan ibu tersebut karena menurutnya dia tidak akan mendapat untung jika menjual dengan harga tersebut. Dan disertai juga dengan alasan-alasannya. Alasan yang pertama dia tidak dapat untung dan yang kedua itu sekarang sudah tidak musim mangga atau bagaimana sehingga mangga itu menjadi langka. Baik, tahapan yang ketiga di sini, negosiator 1 mengemukakan argumentasi ataupun fakta yang memperkuat maksudnya tersebut agar disetujui oleh negosiator 2. Baik, di sini juga ada tawar-menawar di sini di mana negosiator 1 juga menyampaikan argumentasinya dan memperkuatnya dengan fakta-fakta agar apa yang diinginkannya dapat dipenuhi oleh negosiator 2. Baik, tahapan yang keempat, negosiator 2 kembali mengemukakan penolakan dengan sejumlah argumentasi dan fakta. Nah, untuk tahapan 3 dan 4 ini dapat berulang kali terjadi hingga nantinya dalam satu negosiasi itu terjadi sebuah kesepakatan atau persetujuan. Baik, kita langsung masuk pada struktur teks negosiasi. Ada apa saja kah struktur teks negosiasi itu? Baik, kita lihat di sini. Struktur teks negosiasi terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan di sini mengacu pada pengenalan isu atau masalah. Pembukaan bisa juga kita sebut sebagai orientasi. Setelah ada pembukaan di sini ada isi. Isi di sini berisi pengajuan dan penawaran dari negosiator 1 ataupun negosiator 2 yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan suatu teks negosiasi ini diakhiri dengan penutup atau bagian yang berisi kesepakatan. Baik, kita lihat contoh analisis struktur teks negosiasi berikut ini. Di sini ada teks negosiasi yang berisi percakapan dari pembeli dan penjual tentang harga mangga. Pembeli di sini adalah seorang ibu-ibu dan penjual di sini bapak-bapak atau abang-abang. Mereka sedang tawar-menawar tentang harga mangga. Ibunya ingin membeli mangga dengan harga 20.000. Tetapi abangnya tetap bersikuku untuk menjualnya seharga 28.000 agar dia juga dapat untung. Kita lihat di sini bahwa pembuka percakapan yang ditandai dengan kalimat "Berapa harga sekilo mangga ini, Bang?" Dan
percakapan 30.000 Bu, murah itu ditandai sebagai pembukaan atau pengenalan isu ataupun masalah sehingga dia masuk kepada struktur orientasi atau pembukaan. Sementara selanjutnya mulai dari pengajuan, di sini kita lihat pengajuan dari pembeli. Boleh kurangkan Bang? Di situ ada pengajuan dari pembeli agar penjual mengurangi harga mangganya. Nah, mulai dari pengajuan ini sampai penawaran terakhir dari si ibu ini itu masuk kepada struktur isi. Sementara teks negosiasi ini ditutup oleh persetujuan antara pembeli dan penjual, di mana pembeli dapat memilih mangganya sendiri dan penjual juga tetap mendapat untung dengan menjual mangga seharga 28.000 tersebut. Kita lihat di sini ada persetujuan yang ditandai dengan kalimat pembeli. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah, sehingga struktur dari teks negosiasi ini masuk kepada struktur penutup. Baik, kita masuk pada kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Apa saja yang menjadi ciri bahasa dari teks negosiasi yang menandainya sebagai teks negosiasi yang membedakannya dengan ciri teks lain? Mari kita lihat bersama. Ada 4 di sini kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama itu keberadaan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah hampir berimbang. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan ataupun harapan. Yang ketiga, menggunakan kalimat bersyarat. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi penyebaban atau kausalitas. Baik, kita lihat mulai dari kaidah kebahasaan teks negosiasi yang pertama, yaitu keberadaan kalimat perintah, tanya, dan perintah hampir berimbang. Kita lihat di sini keberadaan tiga kalimat ini hampir berimbang. Hal ini terkait dengan bentuk negosiasi yang berupa percakapan sehari-hari, sehingga ketiga jenis kalimat tersebut mungkin muncul secara bergantian. Bisa kita lihat pada percakapan-percakapan yang muncul dari teks negosiasi itu biasanya berupa percakapan sehari-hari, seperti contohnya tadi, percakapan seorang penjual dan pembeli mangga. Kita lihat yang pertama di sini ada kalimat berita atau deklaratif ataupun statement. Contoh kalimat beritanya kita bisa lihat di sini ada saya ingin mengajukan cuti kerja atau contoh yang kedua di sini saya sudah 8 bulan Bu. Begitu. Baik, kita masuk pada kalimat tanya atau interrogatif atau question. Contohnya di sini kalian bisa lihat bisa meminta waktu sebentar atau Bapak jadi dilematis juga kalau begitu. Bagaimana juga ya? Nah, ini adalah contoh dari kalimat tanya yang biasanya diakhiri oleh tanda tanya. Berikutnya ada kalimat perintah atau imperatif atau command. Contohnya di sini, nanti saja kalau sudah dekat waktunya lahir atau di sini ada contoh lainnya, ya bekerjanya jangan yang berat-berat. Begitu. Baik, berikutnya kita masuk pada ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang kedua, yakni menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Hal ini terkait dengan fungsi negosiasi, yakni untuk menyampaikan kepentingan dan mengkompromikannya dengan mitra bicara. Oleh karena itu, akan banyak kalimat yang menyatakan maksud tersebut yang ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti minta, harap, dan mudah-mudahan. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Yang pertama itu bisa minta waktu sebentar, itu
Di sini kita lihat ada kata minta di dalamnya, atau mudah-mudahan selama itu saya dan si bayi nanti sudah sehat dan kuat lagi. Kalian bisa buat contohnya atau cari contohnya yang lain di internet untuk kalimat-kalimat yang menggunakan keinginan atau harapan ini. Baik, ciri atau kaidah kebahasaan teks negosiasi yang ketiga yakni menggunakan kalimat bersyarat. Teks negosiasi ini banyak menggunakan kalimat bersyarat. Apa itu kalimat bersyarat? Kalimat bersyarat yakni kalimat yang ditandai dengan kata-kata jika, bila, seandainya, ataupun apabila. Ini terkait dengan sejumlah syarat yang diajukan masing-masing pihak dalam rangkai adu tawar kepentingan. Jadi, dalam suatu negosiasi atau perundingan akan ada adu tawar yang biasanya disampaikan dengan kalimat-kalimat bersyarat ini, mulai dari jika hingga apabila tadi. Contohnya di sini kita bisa lihat yang pertama, nanti saja kalau sudah dekat waktunya lahir. Atau ada juga contoh yang lainnya di sini. Begini saja, bagaimana kalau menunggu 2 minggu lagi, supaya nanti cutinya lebih panjang setelah melahirkan. Seperti itu. Kita lihat pada kaidah kebahasaan teks negosiasi yang keempat, yakni menggunakan konjungsi penyebaban atau kausalitas. Hal ini terkait dengan sejumlah argumen yang disampaikan masing-masing. Untuk memperjelas alasan, mereka perlu menyampaikan sejumlah alasan yang disertai penggunaan konjungsi penyebaban, yakni konjungsi karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, dan akibatnya. Bisa kalian lihat di sini konjungsi penyebaban itu ada 5, mulai dari karena hingga akibatnya. Contohnya di sini kita bisa lihat, oh ya, pasti karena kehamilanmu itu kan? Atau contoh yang kedua, di sini nunggu 2 minggu lagi lah karena memang ibu sangat membutuhkan tenaga kamu. Seperti itu. Baik, kita lihat di sini ada beberapa ragam dalam bernegosiasi. Bernegosiasi. Ragam bahasa dalam bernegosiasi. Baik, bernegosiasi ini umumnya merupakan kegiatan berbahasa lisan. Hal tersebut berbeda dengan kegiatan berbahasa lainnya yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya pada bab 3 ada penulisan anekdot, pada bab 2 ada eksposisi, ataupun pada bab pertama kemarin ada laporan hasil observasi. Baik, kegiatan berbahasa lisan ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan kegiatan berbahasa tertulis. Nah, karakteristiknya di sini ada 3. Yang pertama itu banyak mengalami pelesapan kata. Kalimat-kalimat yang muncul dalam suatu teks negosiasi atau bahasa lisan itu cenderung pendek-pendek. Karena itu, bagian-bagiannya banyak mengalami pelesapan. Kita lihat di sini ada 3 contoh pelesapan kalimat atau pelesapan kata. Contoh yang pertama di sini, ide bagus tuh. Sebenarnya dalam kalimat ide bagus ini terdapat pelesapan di dalamnya. Pelesapan ini muncul pada awal kata sebelum kata ide. Sebenarnya di sini ada kata pernyataanmu merupakan ide bagus, sehingga kalimat yang seharusnya pernyataanmu merupakan ide bagus itu dalam bahasa lisan bisa saja dilesapkan untuk kata atau kalimat untuk frasa pernyataanmu itu. Sehingga dalam suatu percakapan biasanya hanya
Baik, untuk contoh kalimat yang banyak mengalami pelesapan kata ini, kita lihat contoh yang ketiga. Di sini ada contoh kalimat, pakai motor lah. Sebenarnya sebelum ada kalimat pakai motor lah di sini ada suatu pelesapan subjek, yakni misalnya kamu ke rumah saya pakai motor lah, atau tetapi dalam satu percakapan biasanya hanya muncul kalimat-kalimat pendek seperti ini. Misalnya si Andi, saya ke rumahmu besok. Terus si Benny menjawab, berikutnya Benny menjawab, pakai motor lah. Terus mungkin dia akan menambahkan kalimat, biar tidak capai jalan kaki, seperti itu. Baik, ragam bahasa dalam bernegosiasi yang berikutnya ada banyak menggunakan kata non baku. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena dalam negosiasi itu lazimnya menggunakan kalimat percakapan sehingga muncul kata-kata non baku. Di sini contohnya ada banding-banding. Banding-banding ini merupakan kata non baku. Yang bakunya itu adalah dibanding-banding atau dibanding-bandingkan. Di sini ada contoh yang kedua, itu kata gak. Gak ini adalah ragam non baku dari kata tidak. Dan seterusnya itu bisa kalian lihat di KBBI. Ragam bakunya dari kata gitu, kata kemahalan, ataupun kata kinclong. Baik, ragam bahasa dalam bernegosiasi yang ketiga di sini banyak menggunakan kosakata percakapan. Seperti tuh, ya, kan, nih, dan dong. Bisa kalian lihat lagi kosakata percakapan yang sering muncul dalam bahasa percakapan itu di internet. Untuk menambah referensimu dalam belajar teks negosiasi ini. Baik, sekian untuk materi teks negosiasi. Mari kita lihat pada tugas yang Ibu berikan. Tugas di sini ada 2. Yang pertama, Ibu meminta kalian untuk mencari satu contoh teks negosiasi di internet. Jangan lupa sertakan sumber. Ketika kamu meng-copy paste atau ketika kamu men-screenshot teks negosiasi yang kamu dapat di internet, itu linknya jangan lupa kamu sertakan di bawahnya. Setelah kamu mencari satu contoh teks negosiasi di internet, kemudian kamu analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Struktur teks negosiasi dari teks tersebut itu apa dan kaidah kebahasaan apa saja yang muncul dalam teks negosiasi tersebut. Untuk strukturnya, kalian bisa lihat kembali materi struktur dari teks negosiasi. Kalian buat seperti ini. Apa saja, misalnya kalian mendapat satu contoh teks negosiasi seperti ini. Sebuah percakapan. Kalian analisis percakapan awalnya itu disebut apa. Kemudian seterusnya itu apa. Jangan lupa tuliskan untuk percakapan awal kalian tandai dengan orientasi. Jangan lupa tandai pengajuan dan penawaran dari kedua negosiator. Sampai nanti akan ada persetujuan di akhir teks negosiasi tersebut. Pokoknya tampilannya jangan lupa buat seperti ini. Ada pembukaan, ada isi, dan juga ada penutup. Baik, untuk kaidah kebahasaannya di sini kalian lihat 4 ciri kaidah kebahasaan teks negosiasi. Apa sajakah yang muncul dalam teks negosiasi yang kalian temukan di internet itu? Apakah ada muncul kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, itu apakah ada, ataupun mungkin ada kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan, ataupun mungkin ada kalimat bersyarat, ataupun yang terakhir mungkin ada konjungsi penyebaban atau kausalitas. Itu ditandai dengan kata karena.
Apabila atau oleh karena itu masuk pada konjungsi penyebaban. Apakah muncul di teksnya itu kalian cari sendiri nanti ya. Baik, sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa mengumpulkan tugas tepat waktu. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa berkomentar di komentar kelas di Google Classroom atau bisa mengirimkan email ke delastradamore@gmail.com. Baik, sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi.